Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Dwi Lestari dari kelas G semester 4, nomor absen 7 dengan NIM 1911031013. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara atau penanaman konsep bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK bagi siswa sekolah. Untuk yang pertama yaitu bilangan prima. Nah, teman-teman apakah tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau asli yang tepat memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan juga bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan yang pembaginya yaitu satu dan juga bilangan itu sendiri. Nah, bilangan apa saja yang termasuk bilangan prima? Baik, saya akan contohkan atau saya akan tuliskan yang termasuk bilangan prima yaitu bilangan 2, 3, 5, 7, 11, dan lain sebagainya. Nah, yang termasuk bilangan prima sekali lagi yaitu kita awali dengan angka 2, selanjutnya bilangan 3, selanjutnya 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, mengapa 1 tidak kita tulis? Karena 1 dibagi 1 sama dengan hasilnya 1 dan dia hanya bisa membagi dirinya sendiri. Sehingga kita mulai dari bilangan 2. Bilangan 2 termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, karena sesuai dengan pengertian dari bilangan prima itu sendiri, yaitu bilangan yang pembagiannya hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri, maka bilangan 2 ini termasuk salah satu bilangan prima. Dikarenakan bilangan 2 ini dapat dibagi dengan 1 dan juga dapat dibagi dengan bilangannya itu sendiri. Kita dapat lihat 2 dibagi dengan 1 sama dengan 2. Selanjutnya 2 dibagi dengan bilangannya sendiri yaitu 2, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1. Baik, untuk selanjutnya kita bisa lihat tadi kita sudah mengenal bilangan prima 2 dan mengapa 2 itu termasuk bilangan prima. Dan selanjutnya sama halnya seperti dengan 3, 5, 7, 11. Bilangan-bilangan ini hanya bisa dibagi dengan 1 dan juga bilangannya itu sendiri. Nah, bagaimana dengan bilangan 4? Nah, di sini 4 bukan termasuk bilangan prima. Mengapa? Nah, dikarenakan pada pembagian 4 ada angka lain atau bilangan lain yang dapat membagi habis dari bilangan 4, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga 4 ini tidak termasuk ke dalam bilangan prima dikarenakan terdapat angka lain yang membagi habis bilangan tersebut. Sedangkan bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan juga bilangan baik. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas bilangan komposit. Teman-teman tahu apakah itu bilangan komposit? Nah, di sini bilangan komposit merupakan bilangan atau lawan dari bilangan prima, di mana bilangan komposit ini lebih dari 1 dan juga bukan merupakan bilangan prima atau tidak terdapat bilangan prima di dalam bilangan komposit ini. Di mana bilangan komposit ini memiliki lebih dari 2 faktor pembaginya. Nah, di pembagian dalam bilangan komposit ini tidak hanya dapat dibagi dengan 1 dan juga bilangan itu sendiri, namun dapat dibagi dengan bilangan lainnya. Nah, di sini bilangan komposit ini juga dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Nah, apa saja sih yang termasuk bilangan apa yang termasuk pada bilangan komposit? Nah, bilangan yang termasuk pada bilangan komposit ini yang lebih besar dari 1 dan juga bukan merupakan bilangan prima, yaitu 4, 6, 8,
9, 12, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat mengapa 4 termasuk bilangan komposit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada bilangan komposit lebih memiliki dari dua faktor pembaginya selain membagi dirinya dengan bilangan satu dan juga bilangan atau bagi dengan dirinya sendiri. Bilangan ini juga dapat dibagi habis oleh bilangan lain. Seperti contohnya yaitu 4 dibagi dengan 1 merupakan dan menghasilkan jawaban 4. Selanjutnya 4 dibagi dengan 2 juga dapat dibagi yaitu mendapatkan hasil 2. 4 dibagi apakah 3 bisa dibagi apakah 4 bisa dibagi dengan 3? Tentu tidak ya. Nah, 3 itu merupakan bilangan prima dan tidak termasuk pada bilangan komposit atau tidak dapat dibagi habis dengan bilangan tersebut, sehingga kita dapat menggunakan atau membagikan bilangan itu sendiri dengan bilangan ini, yaitu 4 dan menghasilkan 1, sehingga kita dapat lihat perbedaan dari bilangan prima dan juga bilangan komposit, di mana bilangan prima hanya bisa dibagi dengan 1 dan juga bilangannya sendiri, sedangkan pada bilangan komposit dapat dibagi dengan bilangan lainnya atau memiliki lebih dari 2 faktor pembaginya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengenal KPK dan juga FPD. Nah, teman-teman tentu tidak asing ya dengan pembelajaran atau materi mengenai KPK dan juga FPD. Nah, di sini KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan kecil. Sedangkan FPD yaitu faktor persekutuan besar. Faktor persekutuan besar. Nah, teman-teman, sebelum kita menyelesaikan permasalahan tentang KPK dan FPD, sebaiknya atau kita akan mengenal apa bedanya antara KPK dan juga FPD. Nah, di sini setelah saya bahas apa itu perbedaan KPK dan FPD, diharapkan teman-teman mampu untuk memahami dan juga menerapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan juga FPD. Nah, selanjutnya kita akan mengenal kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bagaimana sih konsep dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil tersebut? Nah, misalkan saya berikan contoh di sini 4 dan juga 6. Berapa sih KPK dari 4 dan juga 6? Nah, di sini kita akan mencarinya satu persatu, di mana kita akan mencari kelipatan dari 4, yang artinya yaitu kelipatan dari 4 berapa saja? 4 itu sendiri yaitu 4, lalu 8, lalu 12, lalu 16, 20, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan dari 6 itu sendiri yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari kelipatan-kelipatan tersebut, dan kita sudah dapatkan berapa kelipatan dari bilangan 4 dan juga berapa kelipatan dari bilangan 6. Baik, setelah kita mendapatkan kelipatan dari bilangan 4 dan bilangan 6. Nah, di sini persekutuan artinya yaitu bilangan yang sama, di mana kita akan mencari bilangan-bilangan yang sama atau terdapat pada bilangan 4 dan juga 6. Kita bisa lihat bilangan yang sama yaitu 12. Apakah ada lagi? 4, 8, tidak ada. Nah, sehingga di sini
karena hanya ada satu jawaban, maka KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Di sini apabila terdapat dua jawaban atau dua bilangan yang sama dalam KPK dan dalam bilangan 4 dan 6, maka bilangan yang terkecil itu merupakan jawaban dari KPK dari bilangan 4 dan juga 6. Karena dalam KPK itu kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil, yang artinya bilangan yang sama namun hasilnya yang terkecil. Sehingga karena di sini kelipatan dari 4 dan 6 hanya terdapat satu jawaban dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, maka 12 ini merupakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan 4 dan juga 6. Baik, selanjutnya kita akan menentukan FPB dari suatu bilangan. Sebelum itu kalian harus mengerti apa itu faktor. Nah, misalkan saya berikan contoh, tentukan FPB dari 4 dan 6. Nah, di sini faktor dari 4 itu berarti semua angka yang bisa ngebagi 4 tersebut dan tidak menghasilkan nilai koma. Nah, seperti apa? Misalnya yaitu saya contohkan. Di sini saya akan mengambil angka 1. Nah, kita buktikan apakah 4 dapat dibagi dengan 1? Tentu, karena jawabannya tidak 0. Tetapi, yaitu tetap bilangan itu sendiri, yaitu dibagi 0. Nah, selanjutnya saya akan memakai bilangan 2. Apakah 4 bisa dibagi dengan 2? Tentu juga bisa ya, karena hasilnya 2. Jadi, jawaban 2 tersebut bukan merupakan atau tidak bernilai koma. Selanjutnya, angka 3. Nah, apakah 4 dapat dibagi 3? 4 dibagi 3 tentu bisa, namun hasilnya koma. Sehingga, angka 3 tidak termasuk dalam faktor 4. Selanjutnya, yaitu 4. Apakah 4 dibagi 4 itu bisa? Tentu bisa ya, dan menghasilkan jawaban berapa? 1. Nah, sehingga hasilnya yaitu tidak menghasilkan koma, sehingga 4 termasuk dalam faktor 4 itu sendiri. Selanjutnya, apakah 4 bisa dibagi dengan 5? 4 dibagi dengan 6? 4 dibagi dengan 7? Tentu bisa, namun tersebut menghasilkan koma, sehingga bilangan lainnya tidak bisa atau tidak termasuk dari faktor 4. Sehingga faktor 4 itu hanya menunjukkan angka-angka 1, 2, dan juga 4. Selanjutnya, sama halnya dengan faktor 4, kita akan mencari juga yaitu faktor dari 6. Berapakah angka-angka yang termasuk dalam faktor 6 itu? Kita akan uji lagi sekali, yaitu angka 1. Apakah 6 bisa dibagi dengan 1? Tentu bisa, dan jawabnya 6, sehingga hasil yang didapatkan tidak koma dan 1 termasuk faktor dari 6. Selanjutnya, 2 termasuk pada faktor 6 dikarenakan 6 bisa dibagi dengan 2 dan jawabannya tidak koma. Selanjutnya, 3. Nah, di sini 3 merupakan faktor dari 6 dikarenakan 6 dibagi dengan 3 itu menghasilkan jawaban yaitu 2, sehingga jawaban 2 tersebut bukan merupakan nilai koma, sehingga dia itu bilangan asli dan bilangan tersebut termasuk faktor dari 6. Selanjutnya, 4 apakah bisa? 5 apakah bisa? Tentu tidak ya, di sana tidak termasuk faktor 6, melainkan dikarenakan hasilnya yaitu menunjukkan koma. Sehingga yang terakhir yaitu kita menggunakan 6. Karena 6 merupakan faktor dari bilangan itu sendiri. Sama seperti halnya lainnya, untuk selanjutnya tidak bisa
faktor 6 hanya sampai di sini dikarenakan hasil yang lainnya menunjukkan nilai koma. Sehingga faktor dari 6 kita lihat yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, sama halnya dengan KPK bahwa di sini untuk menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar, kita akan mencari angka-angka atau bilangan yang sama. Kita cari ya. Di sini kita akan mencari bilangan yang sama, yaitu bilangan yang sama dari 4 dan 6, yaitu 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan hanya itu. Nah, di sini FPB itu berbeda dengan KPK, di mana FPB itu kita mencari faktor persekutuan terbesar, yang artinya dari jawaban yang kita dapatkan, dua jawaban ini, kita akan menentukan bilangan yang sama, namun yang hasilnya terbesar dari yang lainnya. Yaitu dapat kita lihat bahwa di sini 2 lebih besar daripada 1, sehingga 2 merupakan jawaban dari FPB dari 4 dan juga 6. Sehingga kita mendapatkan KPK dari 4 dan 6 yaitu 12, atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 yaitu 12, dan faktor persekutuan terbesar dari 4 dan 6 yaitu kita mendapatkan hasilnya yaitu 2. Baik teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bermain dengan menggunakan papan KPK dan juga FPB, yang mana untuk memperjelas konsep dari atau bagaimana penyelesaian dengan menggunakan papan ini. Nah, di sini dalam papan ini sudah berisikan bilangan 1 dan juga bilangan 2. Bilangan 1 dan 2 ini kita akan isikan bilangan yang akan kita tentukan atau akan kita cari berapa KPK dan juga FPB-nya. Nah, dan pada kolom tabel di samping ini berisikan angka-angka yang mendukung atau merupakan yang berhubungan dengan bilangan yang akan kita tentukan FPB dan juga KPK-nya. Misalnya yang pertama, kita akan tentukan KPK dari 2 dan 4. Untuk yang pertama, kita akan tentukan KPK dari 2 dan 4. Nah, pada bilangan 1, kita akan tempelkan bilangan 2. Pada bilangan 2, kita akan tempelkan yaitu angka 4. Nah, di sini kita akan menentukan KPK, yang artinya kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini untuk menentukan KPK kita harus mencari terlebih dahulu berapa kelipatan-kelipatan dari bilangan yang sudah kita tentukan. Untuk yang pertama, kita akan menentukan kelipatan dari 2. Untuk teknis bermainnya dengan menggunakan papan ini, saya sudah memiliki kertas yaitu yang kecil-kecil buat seperti ini untuk menentukan kelipatan dari 2 dan juga 4. Untuk lingkaran kuning ini akan menentukan berapa kelipatan dari angka 2, dan yang putih yaitu akan menentukan kelipatan dari 4. Nah, untuk yang pertama kita akan menentukan kelipatan dari 2. Nah, kelipatan dari 2 itu apa saja? Nah, kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kelipatan dari 2. Maka kita akan tempelkan bulatan ini yaitu pada bilangan 2, 4, 6, 8,
dan juga 12. Sehingga untuk langkah yang pertama yaitu kita dapatkan kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan juga 12. Nah, selanjutnya kita akan mencari kelipatan dari 4. Nah, kelipatan dari 4 itu sendiri yaitu kita tempelkan yang putih yaitu 4, 8, dan juga 12. Sehingga dapat kita lihat bahwa kelipatan dari 2 yaitu pada lingkaran kuning berada pada angka 2, 4, 6, 8, 10 dan juga 12. Sedangkan kelipatan dari 4 itu sendiri yaitu berada pada angka 4, 8 dan juga 12. Nah, di sini kita menentukan KPK dari 2 dan 4. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan yang artinya bilangan-bilangan atau angka yang sama atau terdapat pada kelipatan 2 dan juga kelipatan 4. Nah, bilangan apa saja yang terdapat atau yang sama yang terdapat pada bilangan 2 dan 4? Kita bisa lihat yaitu yang memiliki 2 kertas yang ditempelkan 2 pada satu angka. Kita lihat yaitu terdapat angka 4, 8 dan juga 12. Nah, di sini dikarenakan kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil, artinya kita akan menentukan berapa KPK dari 24 yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari hasil yang kita dapatkan yaitu 4, 8 dan 12, yang manakah hasilnya yang terkecil? Tentunya yaitu 4. Sehingga 4 merupakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan juga 4. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan atau memecahkan masalah dari FPB dan KPK dengan menggunakan media yang saya gunakan tadi yaitu papan, KPK dan juga FPB. Selain itu, terdapat metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan mengenai FPB dan juga KPK. Misalkan di sini saya berikan contoh soal yaitu tentukan FPB dari 20 dan 40. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan metode pohon faktor. Dengan metode pohon faktor ini, kita akan memfaktorisasikan atau faktorisasi bilangan prima dari bilangan 20 dan juga 40. Nah, di sini yang pertama kita akan memfaktorisasi bilangan prima dari 20. 20 merupakan bilangan genap, sehingga untuk memfaktorisasikan bilangan itu kita membagi bilangan tersebut. Dikarenakan 20 ini bilangan genap, sehingga kita akan membagi 20 tersebut dengan bilangan genap yaitu 2. Sehingga 20 dibagi 2 kita menghasilkan jawaban 10. Nah, 10 ini masih merupakan bilangan genap yang dapat dibagi yaitu dengan bilangan genap yaitu dibagi dengan 2. Sehingga mendapatkan 10 dibagi 2 yaitu hasilnya 5. Nah, kita stop sampai sini karena kan kita sudah mendapatkan bilangan-bilangan prima yaitu 2, 2 dan juga 5. Sehingga 2 kita tuliskan yaitu 2 dikali 2 dikali 5 sehingga sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, selanjutnya kita berhenti dulu sampai sini, kita simpan dan kita akan mencari faktorisasi dari bilangan prima dari 40, yaitu 40 ini termasuk bilangan genap yang mana kita dapat membaginya lagi juga dengan bilangan genap atau bilangan yang sesuai, yaitu 40 dibagi dengan 2.
sama yaitu 20. 20 masih termasuk bilangan genap dan kita faktorisasikan lagi. 20 dibagi 2 yaitu hasilnya 10. 10 ini kita faktorisasikan dengan bilangan 2 sehingga dapat hasil. Nah, sehingga dapat kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Untuk mempersingkatnya, kita dapat menuliskan 2 karena 2 dikali 2 ini yaitu pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dikali 5. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan jawaban dari dengan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini kata kunci dengan menggunakan pohon faktor ini yaitu carilah bilangan atau faktor dengan pangkat tertinggi. Karena kan kita mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Apabila kita mencari KPK, kita akan mencari bilangan berpangkat dengan pangkatnya paling kecil. Nah, di sini kita mencari FPB dari 20 dan 40 sehingga kita mencari persekutuan terbesar. Sehingga di sini kita dapatkan bilangan atau faktor yang memiliki pangkat yaitu 2 pangkat 2 dan juga 2 pangkat 3. Dikarenakan kita mencarikan persekutuan terbesar yang artinya kita menggunakan pangkat dari bilangan yang terbesar. Nah, di sini terdapat pangkat 2 dan juga 2 pangkat 3. Teman-teman bisa lihat manakah yang lebih besar? Nah, yang lebih besar yaitu 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 merupakan FPB dari 20 dan juga 40. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembelajaran mengenai konsep dasar bilangan prima, bilangan komposit, dan juga menyelesaikan permasalahan mengenai KPK dan juga FPB. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mempelajari bilangan prima, bilangan komposit, dan juga FPB dan juga KPK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila selama video tersebut terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.